Oh my god, it's just happened again. Okay, let me shut that again. Let me just show you. There's nothing tied here. I can show you it all. That's the inside of the cupboard, which I just store boots and stuff for winter. Right, that won't shut anymore. Honestly, this is unbelievable. I come upstairs quite often and this is what I find. This cupboard open. But I've never seen it happen. I've just been sat here, scrolling through my phone in my bedroom. This is my room. Okay, I'm free. Oh my god, it's just happened. One, two, three, four, five. Open your mind. Lenny and Ben adalah sepasang kekasih muda yang sedang mencari rumah. Berkeliling-keliling, akhirnya dia menemukan rumah baru yang cukup bagus dan harganya terjangkau. Pas membeli rumah, mereka tidak merasakan hal yang aneh. Tetapi setelah mereka tinggal beberapa hari kemudian, akhirnya mereka menemukan hal-hal janggal di rumah itu. Hal janggal yang mereka temukan adalah ketika mereka tidak ada di rumah, itu ada satu laci yang berisi sendok sama garpu bisa keluar mendadak dan semua garpunya bisa berjatuhan di lantai, dan itu tidak ada orang dan terekam oleh CCTV. Pas mereka ada pun, misalnya mereka lagi bikin vlog, tiba-tiba ada saja misalnya tutup lacinya kebuka atau pintunya tiba-tiba terbuka sendiri, dan itu membuat mereka juga sangat takut pas tinggal di rumah itu. Kejadian itu tidak terjadi pada malam hari, tetapi siang hari dan pagi hari juga. Ketika mereka malam hari tidur di atas, tiba-tiba ruang tamu di bawah entah lampunya jatuh, entah di dapurnya itu berantakan, misalnya barang-barang kayak toples itu berjatuhan di lantai, dan itu sering terjadi. Setelah berapa lama kemudian, akhirnya mereka memutuskan untuk mencari paranormal, dan paranormalnya bilang ada salah satu hantu di sana yang bernama David. Dia mengalami kecelakaan pada tahun 1983. Dia tidak mau pergi dari sana, sehingga dia merasa itu tempatnya dia dan dia merupakan tempat tinggalnya dia jadi mengganggu orang-orang yang tinggal di situ agar pergi jauh dari rumah tersebut. Tetapi paranormalnya bilang kalau kalian ingin tinggal di rumah tersebut, kalian harus bisa membiasakan, anggaplah kejadian itu emang ada dan tolong dicuekin, kayak ya masa bodoh, jangan terlalu ambil pusing atau jangan terlalu takut untuk menghadapi kejadian tersebut. Sehingga kedua pasangan tersebut akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal di rumah tersebut dan membagikan pengalaman mereka ke media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Akhirnya banyak penonton yang merespon video-video mereka dan mereka disuruh pergi dari sana, tetapi mereka tetap tidak mau karena ya mereka sangat senang tinggal di sana karena pertama sudah mulai terbiasa dan kita juga bisa membagikan pengalaman tersebut atau pengalaman seram tersebut ke kalian. Jadi ya saya juga bisa menjadi YouTuber yang terkenal, Instagram terkenal, TikToker terkenal, sehingga saya juga bisa mendapatkan hasil dari video-video tersebut. Ini pengalaman di Indonesia ya. Kalau kita mau beli rumah terus mau digunakan, sebelum digunakan pasti kita bersih-bersih dan kita mengadakan acara kayak sembahyangan rumah atau pemberkatan rumah. Itu harus dilakukan karena mau nggak mau kita harus mengakui makhluk-makhluk halus itu memang ada dan kita harus sering hidup bersama mereka karena mereka itu ada di sekitar kita dan kita harus harmonis dan serasi dengan hidup dengan mereka. Dan kalau pertama kali kita melakukan sembahyang atau pemberkatan rumah itu seperti kita meminta izin kepada mereka
bahwa kita akan tinggal di sini, mohon jangan ganggu kita. Kita melakukan pekerjaan kita, mereka melakukan pekerjaan mereka, sampai akhirnya kita bisa hidup harmonis dengan mereka. Ya, di dunia ini emang ada banyak makhluk halus ya, salah satunya makhluk halus nakal sama makhluk halus yang emang menunggu waktunya habis. Mereka hanya mendiami satu tempat sampai waktunya mereka dipanggil ke tempat yang lebih baik. Bukan mereka aja sih, pasti ada beberapa kawan yang kita di luar sana yang mengalami hal seram juga, seperti tiba-tiba pintu terbuka, tiba-tiba di atas atap itu sesudah hujan itu ada langkahan kaki, atau tiba-tiba kita mendengar barang jatuh yang tiba-tiba di tempat itu nggak ada orang, tapi tiba-tiba barang itu bisa jatuh. Nah, bagaimana kalau kita bertemu dengan makhluk-makhluk seperti itu yang nakal? Sebenarnya kalau saya pribadi sih, saya orangnya cuek ya. Tiba-tiba barang jatuh, tiba-tiba pintu tutup. Kenapa aku cuek? Karena semakin kita melayani mereka semakin senang. Karena kita merasa takut, jadi mereka datang gangguin kita. Ini orang takut ya, gangguin terus lah sampai dia benar-benar pergi dari tempat itu. Terus kalau udah cuek, terus kita ngapain? Ya sering-sering berdoa, sering-sering berbuat baik. Karena kita berdoa itu membuat satu shield di sekitar lingkungan kita, sehingga kita tuh menjadi terlindungi dari shield itu atau pelindung itu. Atau dengan berdoa mungkin ada para leluhur yang mendengarnya, sehingga para leluhur tersebut membantu kita untuk mengusir makhluk halus tersebut dari rumah kita. Dan jangan lupa sering-sering berbuat kebaikan, karena dengan berbuat kebaikan terus berdoa, dan semoga makhluk halus nakal tersebut dapat berproses dengan cepat sehingga mereka bisa mencapai ke tempat yang lebih baik. Itu juga bisa. Jadi banyak cara sih kalau kalian benar-benar menemukan masalah seperti ini. Kalau bisa, dimanapun kita berada, kita tidak boleh membuang ludah atau berkata kasar atau berkata tidak sopan, karena kita bisa mengalami kecelakaan karena akibat perbuatan kita. Karena kita nggak tahu di tempat itu sakral apa enggak, di tempat itu ada makhluk halus nakal apa enggak, kita kan nggak tahu, kita nggak bisa lihat. Tetapi dengan menjaga attitude kita, menjaga kesopanan kita di tempat dimanapun itu, kita akan dilindungi oleh makhluk-makhluk baik yang ada di sekitar kita. Makanya jangan sering berkata kasar, berkata tidak sopan, berkata kotor, membuang ludah. Itu sebenarnya itu bisa mengakibatkan kejadian hal-hal kecelakaan yang kita tidak inginkan. Semoga ceritanya Leni and Ben menginspirasi kalian untuk tidak takut dengan hantu, malah mendapatkan duit dari kejadian yang menyeramkan tersebut, dan mengajarkan kita semakin dekat dengan Tuhan dan sering berdoa agar kita semuanya terlindungi dari hal-hal yang kurang baik. Jika kalian suka, silakan like and share and subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.